Orang yang dirahmati Allah, mungkin panjenengan sudah baca broadcast dari berbagai macam WA grup panjenengan yang menjelaskan tentang penelitian tentang puasa yang dilakukan oleh Profesor Yoshinori dari Jepang, yang kemudian menghasilkan Nobel untuk beliau di tahun 2016, Nobel Kesehatan di 2016. Apa kesimpulan dari penelitian beliau? Bahwa puasa itu mampu membuat tubuh kita itu secara keseluruhan menjadi sehat. Mekanismenya apa? Mekanismenya melalui proses yang disebut dengan autofagi dan autolysis. Auto itu otomatis, fagi itu makan, lysis itu mencair. Autofagi itu artinya otomatis sel itu akan memakan. Siapa yang dimakan? Yang dimakan adalah sel-sel yang rusak, yang kalau keberadaannya tetap akan mengganggu. Ibaratnya gini, ibaratnya pohon itu, kemudian pohonnya berguguran karena memang waktunya berguguran, waktunya rusak. Kalau daun itu tidak dibersihkan, maka daun itu akan menumpuk, akan mengumpul dan menjadi beban. Jalanan jadi kotor dan seterusnya itu. Ibaratnya seperti itu. Sel di tubuh kita itu memang pada perjalanannya akan mengalami kerusakan, dan itu sunnatullah. Sel itu memang akan mengalami kerusakan. Nah, autofagi itu sel yang rusak tadi itu dikumpulkan oleh enzim yang dihasilkan oleh seseorang yang berpuasa, namanya autofagisan. Itu enzimnya. Enzim itu yang melumpuhkan kotoran-kotoran tadi itu, gogrokannya sel-sel tadi itu, untuk kemudian dikumpulkan dan dimakan oleh sel yang hidup. Gambarnya seperti itu. Autolysis mirip prosesnya sel yang rusak itu mencair. Puasa yang dilakukan jaraknya 8 sampai 16 jam. Yang diteliti oleh beliau itu biasanya 8 sampai 16 jam, kemudian dilakukan berurutan selama 6 hari menghasilkan proses autofagisme itu. Maka bagaimana kemudian hal itu bisa menjawab pertanyaan? Penelitian itu baru-baru saja dilakukan 2016 ya. Ada hal yang lebih menarik lagi ketika kemudian ternyata hal itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Terlebih dirahmati Allah, sel yang merupakan bagian terkecil dari tubuh kita. Jadi bagian terkecil tubuh itu namanya sel. Sel itu kemudian kalau berkelompok yang sejenis namanya jaringan. Jaringan, beberapa jaringan-jaringan jadilah organ. Beberapa organ menjadi sistem organ mengumpul jadilah tubuh kita. Sederhananya gini, sel lambung, bagian terkecilnya namanya sel lambung itu. Kemudian kalau sel itu ngumpul yang sejenis menjadi jaringan otot lambung, jaringan mukosa lambung, jaringan pembuluh darah lambung dan seterusnya, jadilah organ lambung. Lambung itu nanti ketemu dengan esophagus, ketemu dengan tenggorokan, mulut, gigi, lidah, turun ke bawah, ketemu dengan usus halus, usus besar, rektum, anus, jadilah sistem organ pencernaan. Sistem organ pencernaan ketemu dengan sistem organ pernafasan, sistem organ peredaran darah, sistem organ saraf, perpipisan, dan seterusnya, jadilah tubuh kita. Ini harus saya sampaikan supaya kita semua dapat gambaran. Nah, bagian terkecil tubuh kita itulah yang sakit ketika seseorang mengalami penyakit. Penyakit apapun itu, yang sakit adalah selnya. Bagian terkecilnya itu yang sakit itu. Nah, sel itu supaya tidak sakit butuh regenerasi sel. Jadi butuh memperbaiki diri. Yang rusak-rusak itu diperbaiki. Yang logrok-logrok tadi diambil. Yang mati selnya akan tumbuh kembali, ditumbuhkan kembali sejumlah sel yang mati itu. Jadi sel yang mati itu nantinya akan tumbuh kembali kecuali sel otak. Sel otak itu tidak bisa tumbuh kembali. Sel otak itu ketika mati ya sudah mati, nggak bisa tumbuh kembali. Nah, secara normatif, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sel-sel itu akan mengalami hal itu. Sunnatullah akan mengalami hal itu. Jumlah sel di dalam tubuh kita itu berapa? Kira-kira aja berapa? Benar kan?
60.000 berapa? Kira-kira miliaran. Ya. Jumlah sel di dalam tubuh kita itu nanti panjenengan bisa browsing atau baca textbooknya. Jumlah sel di dalam tubuh kita itu jumlahnya 37 triliun sel. Ujung nanti sampai ujung kaki. Kira-kira 37 triliun sel itu dalam sendiri-sendiri itu atau dalam koridor sunatullah tadi itu? Pasti sunatullah tadi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini sudah sebaik-baiknya, sudah sempurna kita ini diciptakan. Termasuk sel tadi itu. 37 triliun sel itu tidak mungkin bergerak sendiri-sendiri ke sana, tidak. Bergerak dalam skup yang merupakan bagian dari sunnatullah itu, dan sel-sel itu kemudian berkelompok tadi itu. Secara fungsi, sel itu nanti dikelompokkan menjadi sekitar 210 fungsi yang sama. Jadi 37 triliun itu berkelompok menjadi 210 fungsi. Dan sel itu akan mati tiap hari, sekitar 2 miliar sel yang mati. Maka tadi itu, ketika sel itu rusak, sel itu mati, kecuali sel letak tadi, itu akan ditumbuhkan. Yang rusak didandani, prosesnya namanya regenerasi. Kapan hari proses regenerasi yang terjadi di dalam sel-sel kita itu, dari 37 triliun dikelompokkan menjadi 210 itu, ketika diteliti berapa lama mereka itu melakukan proses regenerasi, mereka melakukan regenerasi antara 10 sampai 15 hari. Jadi yang tercepat 10 hari, yang terlama 15 hari. Jadi 30 triliun untuk semua itu ada yang 15 hari, ada yang 11,8 hari, 11,2, 12,3 pendek kata antara 10 sampai 15 hari. Bapak yang dirahmati Allah mengingatkan kembali, kalau ada data-data seperti itu, harus diolah secara statistik kan, jumlahnya kan triliunan itu, ketemu 10 sampai 15 hari, maka kemudian harus diolah, dianalisis data itu. Gimana caranya? Harus dicari yang disebut dengan, kalau masih ingat panjenengan, min, median, dan modus. Min itu nilai rata-rata, median itu nilai tengah, modus itu nilai yang sering keluar. Sederhananya gini, ibaratnya kita semua yang ada di Al-Wahyu saat ini. Kira-kira yang sholat ini usianya antara berapa sampai berapa? Yang subuh ini misalkan antara 20 sampai 60 gitu ya, misalkan ya. 20 sampai 60. Maka nilai tengahnya berapa? Usia yang 20, 60 itu nilai tengahnya berapa? 40. Terus rata-ratanya berapa? Misalnya ada yang bertanya gini, jamaah wahyu kalau subuhan itu rata-rata di mana? Oh, kelihatannya banyak yang tua daripada yang muda, gitu misalkan ya. Statement gitu itu harus dibuktikan, contohnya gitu. Pembuktiannya seperti ini tadi. Rata-ratanya berapa? Jadi jumlah umur saya, umur panjenengan dijumlah jadi satu, totalnya berapa dibagi jumlah orangnya. Kalau ketemu, tadi nilai tengahnya kan 40 tahun. Kalau ketemu hasilnya rata-ratanya itu ternyata 54 tahun, berarti bisa dikatakan jamaah sholat subuh di Al-Wahyu yang datang itu tua-tua. Karena itu tadi 54 tahun, padahal tengahnya 40. Tapi ketika kemudian didapatkan hasil rata-rata itu usianya 28 tahun, berarti jamaah Al-Wahyu itu muda-muda masihan. Nah, maksudnya kalau ada data supaya bisa menjadi sebuah kesimpulan, itu harus dicari itu tadi. Nilai tengahnya berapa, rata-ratanya berapa, modus nilai yang sering keluar berapa. Nah, dari 10 sampai 15 hari tadi, yang regenerasi sel, nilai tengahnya berapa? 10, 15. Nilai tengahnya 12,5. 12,5. Ini kalau kajian baca subuh gini ini cepat. 10, 15 nilai tengahnya berapa? 12,5. Kalau yang kajian menjelang buka, ya tanya 10 sampai 15 itu nilai tengahnya berapa? Diam semua. Karena puasa itu yang sudah mau buka itu mempengaruhi kecerdasan seseorang itu ya. Nah, di antara 10 sampai 15 itu nilai tengahnya 12,5.
Kenapa ini saya sampaikan? Kenapa angka-angka ini harus kita kupas? Karena ini yang sesungguhnya nanti menjadi jawaban. Terus rata-ratanya minnya berapa? Minnya 12 hari. Modusnya yang sering keluar berapa hari? 12 hari juga. Jadi dari 10-15 tadi minnya 12, modusnya 12, mediannya nilai tengahnya 12,5. Apa maknanya? Maknanya gini, kalau saya panjenengan pengen sehat, regenerasi sel itu harus dijalankan. Bagaimana mekanismenya? Tanggal 1 kita aktivitas seperti hari biasa, sampai tanggal 12. 12 seperti biasa. Terus kerja, aktivitas kemas, dan seterusnya seperti biasa sampai tanggal 12. Tanggal 13 harus istirahat total. Untuk regenerasi sel. Jadi tidur, bangun, makan, tidur lagi. Bangun, makan, tidur lagi. Kayak lagunya Mbak Surut itu. Bangun, tidur, tidur lagi. Terus seperti itu, nanti sehari tanggal 14-nya aktivitas lagi. Aktivitas lagi sampai tanggal 25. Tanggal 26 istirahat lagi. Tanggal 27 gitu lagi terus. Jadi kalau panjenengan misalkan yang masih aktif bekerja atau yang sudah di rumah, kemudian tanggal 13 itu pas tanggal 13 tidak masuk kerja, harus di rumah untuk istirahat itu. Ketika ditelepon oleh perusahaan atau kantor tempat jenengan kerja, kok tidak masuk kerja, kenapa ini? Mohon maaf, saya lagi regenerasi sel, tidak bisa masuk. Di masjid, tidak bisa saya lagi regenerasi sel. Kalau itu bisa dijalankan, sehat kita. Bisa nggak menjalankan gitu? 12 hari istirahat 1 hari, 12 hari istirahat 1 hari, bisa nggak? Nggak bisa. Dan Allah sangat paham dengan kita. Allah sangat paham dengan tubuh kita, Allah sangat paham dengan aktivitas kita. Maka apa yang kemudian dilakukan? Dari 1 tahun itu dikumpulkan. Maka istirahatnya dalam 1 tahun tadi, kalau nggak mau belentong 12-1 kan harus dikumpulkan jadi 1. Sekarang kan dengan dalam 1 tahun ada berapa hari? 365 hari. Bagi yang jenengan ada HP, kemudian ada kalkulator ya, jenengan bagi 365 hari dalam 1 tahun itu dibagi dengan 12 dan dibagi dengan 12,5. Itu kan materi generasinya kan? 365 dibagi 12 itu ketemu 30,4. 30,4. Yang dibagi 12,5 ketemu 29,2. 9,2 kalau dibulatkan berapa? 29. 30,4 dibulatkan 30. Maka dalam 1 tahun sesuai dengan teori molekuler sel itu, seseorang itu butuh regenerasi sel dalam bentuk istirahat, dalam bentuk puasa seperti penelitiannya Prof. Yosinori itu tadi, dalam 1 tahun harus 29 sampai 30 hari. Itu penelitiannya. Jadi dalam 1 tahun itu kita butuh untuk puasa, untuk regenerasi sel selama 29 atau 30 hari. Kalau 9 atau 30 hari ini kalau tahun hijriah itu disebut 1 apa? 1 bulan. Penelitian baru menemukan itu beberapa dekade tahun yang lalu, bahwa dalam 1 tahun itu kita butuh puasa 29-30 hari. Al-Quran sudah menyebut itu 1400 lebih tahun yang lalu. Bahwa kita ini memang diwajibkan berpuasa. Kenapa? Karena Allah sangat paham dengan aktivitas kita. Tidak mungkin kita ketemu 12 1 libur. 12 1 libur itu tidak mungkin dalam aktivitas kita. Maka oleh Allah diwajibkan, dikumpulkan menjadi 1, diwajibkan. Kenapa harus dikumpulkan menjadi 1? Karena kita setahun tidak bisa menjalankan itu, maka digabung menjadi 1. Apa yang kemudian Allah settingkan lagi selain digabung menjadi 1, dibarengkan seluruh umat Islam sedunia. Supaya apa? Supaya terasa lebih ringan. Maka seluruh dunia puasa semua berbarengan. Maka apa yang kemudian kita dapatkan? Kita karena berbarengan itu
rasanya menjadi jauh lebih mantap, jauh lebih ringan dibandingkan kalau puasa sendiri-sendiri. Maka dari bulan dirahmati Allah, seandainya surat Al-Baqarah 183 itu tidak turun, seandainya tidak turun, kita ini butuh puasa. Dan puasanya itu 1 bulan, 29 atau 30 hari. Al-Quran sudah ngomong itu, 183-nya mewajibkan, 184-nya jawabannya apa? Ayyam ma'dudat. Ada hari-hari tertentunya. Kapan hari tertentunya itu? Di 185-nya Syahrul Ramadan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu berapa hari? Antara 29 atau 30 hari. Al-Quran sudah mengatakan itu 1400 lebih tahun yang lalu. Nah, terus Ramadan dalam 1 tahun ada berapa kali? 1 kali. Maka coba settingan Allah luar biasa buat tubuh kita itu. Dan korelasinya apa? Ketika kemudian Allah mewajibkan itu, dikumpulkan dalam 1 tahun ada 1 bulan yang lamanya 29 atau 30 hari itu, padahal sesungguhnya, sekali lagi ketika surat Al-Baqarah 183 seandainya tidak turun, itu kita ini tetap butuh puasa. Kita ini yang mewajibkan diri kita puasa, seandainya tidak ada syariat puasa itu. Maka apa yang kemudian seharusnya muncul di dalam benak kita? Yang seharusnya muncul adalah jangan beranggapan bahwa puasa itu sebagai sebuah kewajiban. Walaupun ayatnya menyebut itu kewajiban, tapi itu sesungguhnya adalah cara Allah untuk membuat kita itu berpuasa. Tapi settingkan, mindsetkan bahwa puasa kita ini adalah kebutuhan. Penjelasannya seperti ini tadi. Ketika puasa itu diwajibkan, kira-kira ada terpaksanya enggak? Ada terpaksanya enggak? Enggak usah sok soleh gitu. Enggak usah ini ikhlas puasa itu. Ikhlas saya ini Pak, enggak usah sok soleh selihai gitu. Di mana-mana, yang namanya kewajiban kita, ketika kita memindsetkan kewajiban, pasti ada terpaksanya. Seberapapun besaran prosentase terpaksanya, itu pasti ada. Tapi ketika itu kita rubah mindset itu menjadi ini kebutuhan kita, maka apa yang kita alami adalah sesuatu yang membahagiakan. Mohon maaf, panjenengan pengen ketemu tanggal 1 enggak 2 bulan itu? Pengen ya. Ketika akan ketemu tanggal 1 itu, tanggal 27, 28, itu seneng enggak? Senang. Seperti itulah orang yang bertakwa ketika akan ketemu Ramadan. Maka dipersiapkan betul kan? Mulai Rajab Sya'ban disiapkan betul karena akan ketemu dengan apa yang dibutuhkan itu. Maka gembiranya, bahagianya luar biasa. Dan itu menjadi tolak ukur tingkat ketakwaan seseorang. Ketika terus kemudian panjenengan ketemu dengan tanggal 1 itu, ambil pensiunan tanggal 1 itu, banknya buka jam 8, jenengan datang ke banknya jam berapa? Banknya buka jam 8. Ini jam 7 sudah standby di sana. Ketika kemudian jam 7 sudah standby di sana, dapat antrian nomornya sudah 36 sudah bank. Ketika jam 7 sampai jam 8 bahkan sampai ketemu nomor 36 itu nunggu datang, itu gerundel marah-marah atau happy saja. Happy saja lah, karena akan ketemu dengan gajiannya itu kan. Nyantai saja ya, sambil baca-baca Quran, sambil baca-baca apapun itu, chattingnya dan seterusnya, nyantai saja nunggunya itu. Seperti itu pilihlah seharusnya puasa kita ketika kita memindsetkan puasa itu adalah kebutuhan. Karena puasa itu kebutuhan, maka lapar yang kita alami adalah lapar yang nikmat. Haus yang kita alami adalah haus yang membahagiakan. Bibir kering yang terjadi, ini bibir kering yang sudah hebat. Nafas kita itu nafas yang jauh lebih harun. Maka ketika kita menjalankan puasa itu dengan rasa bahagia itu karena kita butuh.
maka puasa itu seberat apapun akan terasa ringan. Maka mindset yang wajib itu menjadi butuh. Karena itu sebenarnya kita yang memang butuh puasa. Lalu dari titik itulah kemudian semua pertanyaan-pertanyaan tentang wajib tidaknya seseorang berpuasa, walaupun disebutkan di Al-Baqarah 184-185-nya itu, akan menjadi titik jawabannya di situ. Beranggapan sebagai kewajiban atau kebutuhan. Saya tanya panjenengan. Ketika seorang laki-laki, bapak usia 55 tahun, dan berita diabetes, kencing manis, gula darahnya 220. Usia 55 tahun, bapak menderita kencing manis, gula darahnya 220. Wajib puasa enggak? Ayo perhatikan ayat 184-nya, wajib puasa enggak itu? Saya rubah pertanyaannya. Laki-laki 55 tahun menderita diabetes, gula darahnya 220, boleh puasa enggak? Ketika kita memindsetkan puasa itu kebutuhan, maka kita pertanyaannya boleh. Padahal ini sama sebenarnya pertanyaannya. Enggak, pasti panjenengan jawabnya boleh. Tapi ketika pertanyaan pertama tadi wajib puasa atau enggak, yang namanya kewajiban itu kan ada syarat-syaratnya. Maka syarat-syarat puasa itu paling diwajibkan berpuasa. Muslim, balem, sehat, waras, tidak gila. Berakal dan tidak gila. Maka kemudian ketika memenuhi syarat itu, ya puasa wajib. Ketika orang diabetes tadi, memenuhi syarat itu enggak? Maka jawabannya adalah, ketika kita beranggapan puasa itu sebagai sebuah kewajiban, maka mohon maaf, akan mencari jalan untuk supaya diizinkan tidak berpuasa. Maka mencari rukhsah, mencari keringanan untuk dibolehkan tidak puasa. Karena ada dalilnya. Betul, memang ada dalilnya. Tetapi ketika kita memindsetkan bahwa kita ini butuh dengan puasa itu, maka kita akan terus berpuasa walaupun punya diabetes tadi itu yang kadar gulanya di atas normal. Maka pintu masuk dari balik tidaknya wajib tidaknya seseorang itu berpuasa itu pada pintu dia beranggapan sebagai kewajiban atau sebagai kebutuhan. Karena sama-sama punya dalil. Berbagai mazhab itu nanti akan berbeda-beda menyikapinya. Hamil usia 40 tahun misalkan, hamil usia 40 tahun, kehamilan anak pertama usia kehamilannya 7 bulan misalkan. Sama pertanyaannya, wajib puasa enggak? Loh, orang hamil itu kan sakit. Orang hamil itu lemah. Maka terus kemudian wajib enggak? Ya sebenarnya syarat enggak itu. Tapi ketika pertanyaannya boleh puasa enggak? Oh boleh. Orang hamil pertama 7 bulan tahan puasa. Maka dalam mati Allah, mindset kita tentang sakit itu juga harus dibenarkan. Maksudnya mindset kita itu harus seperti apa sih sesungguhnya sakit itu? Panjenengan pernah lihat orang gila yang di jalan-jalan itu? Pernah ya, ada ya di sekitar sini ya, orang gila jalan-jalan itu. Dia itu pernah mengeluh sakit mules gitu enggak? Pernah ngeluh sesek enggak? Itu pusing gitu, tanggal selawe gitu, ngeluh gitu, pernah enggak? Enggak pernah. Padahal ketika orang gila itu diperiksa laboratorium darahnya, difoto, di USG, penuh dengan penyakit. Penuh dengan penyakit. Jadi dadanya, foto dadanya itu dalam bahasa orang umum itu ngeflat gitu ya. Kalau dalam bahasa medisnya itu berkabut. Itu penyakit, ada bronkitis, ada macam-macam. USG-nya organ-organnya membesar. Artinya ada penyakitnya. Tapi benar-benar sakit? Enggak. Tidak. Kenapa? Karena sesungguhnya memang ada dua hal yang berbeda. Penyakit dan sakit. Ini dua hal yang berbeda.
Penyakit itu sunnatullah, apa yang terjadi pada seseorang sesuai dengan garis roda sel-sel tadi itu. Sunnatullah. Ketika ada kuman masuk di dalam tubuh kita dan kemudian ada tempat yang nyaman sesuai dengan tempat tumbuhnya kuman tadi itu, maka dia akan berkembang biak. Sunnatullah akan bertambah banyak. Sunnatullah akan menyebabkan penyakit. Pada data yang usianya 50 tahun ke atas, sunnatullah prostatnya akan terjadi pembesaran. Ibu-ibu yang usianya 51 tahun ke atas, sunnatullah akan terjadi menopause. Itu jalan yang sudah diskenariokan Allah. Iya, penyakit itu seperti itu. Tetapi sakit itu masalah persepsi. Sakit itu adalah apa yang ada di dalam benak seseorang terkait dengan dirinya. Maka ada dua kondisi, penyakit dan sakit. Karena ada penyakit dan sakit, maka ada 4 golongan dalam kehidupan kita ini. Orang yang punya penyakit dan merasa sakit, wajar. Orang yang punya penyakit dan merasa sakit. Yang kedua, orang yang tidak punya penyakit dan tidak merasa sakit, wajar, memang tidak punya penyakit. Yang ketiga, itu orang yang punya penyakit tapi dia tidak merasa sakit. Contohnya orang gila itu. Kenapa orang gila tidak pernah merasa sakit? Karena dia tidak punya logika. Maka karena tidak punya logika, dia tidak punya persepsi. Kalau tidak punya persepsi, dia tidak merasa sakit. Maka pada konteks ini kita bisa meniru orang gila itu. Punya penyakit, tapi ngerasa sehat-sehat saja, tetap berikhtiar untuk penyakitnya ini. Kelompok keempat ini yang banyak sekarang. Siapa itu? Mereka yang sesungguhnya tidak punya penyakit, tapi merasa sakit. Itu yang banyak sekarang. Di kelompokannya penyakitnya namanya penyakit psikosomatis. Jadi yang sakit sesungguhnya, tanda kutip, persepsinya, pikirannya. Nah, jujur ini sebenarnya kuat untuk duduk biasa seperti ini, kuat. Tapi milih sendal. Nah, enggak bukan gitu. Itu pun masih banyak yang sendal. Nah, pada konteks itu adalah ketika sesungguhnya tidak berpenyakit, tapi kemudian merasa sakit. Itu yang jadi masalah. Maka ketika kita tadi menyikapi orang diabetes tadi itu, kalau dia merasa puasanya kewajiban dan kemudian dia merasa dia sakit, maka yang dicari adalah jalur untuk mencari pembenaran tidak puasa dengan segala konsekuensinya. Tapi kalau dia merasa bahwa puasa ini adalah kebutuhan dan kemudian dia tidak merasa sakit, alang 220 itu, uang lebih nenek titik ini. Dari 200 kan lebihnya cuma 20. Kalau puasa makannya menjadi terkontrol, cuma sahur dan berbuka saja, selebihnya biar Allah yang ngatur kadar gula darahnya seseorang itu distabilkan melalui 2 jalur medis teologis. Maka dia tetap puasa. Dengan kondisi yang sama pada seseorang itu, dia tinggal memindsetkan dirinya sebagai puasa itu kewajiban atau kebutuhan. Sama benarnya. Tapi kalau saya sarankan sebagai seorang dokter, pilih jalur yang berpuasa. Sampai ada satu kondisi yang betul-betul tidak membolehkan puasa. Contoh misalkan orang diabetes ini menjadi kemudian sangat lemas dan kemudian pingsan, baru untuk grade itu tidak puasa. Artinya sesungguhnya gula darahnya di atas 300. Maka mindset yang menjadi pintu masuk dari semua pertanyaan wajib tidaknya seorang itu berpuasa. Termasuk juga batal tidaknya puasa seseorang. Itu pintu masuknya melalui dia merasa kewajiban, merasa sakit atau tidak, atau merasa kebutuhan dan merasa sehat atau tidak. Kalau gini, definisi puasa dulu. Definisi puasa itu kan menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri secara sengaja dalam rentang waktu antara subuh sampai maghrib yang lillahi ta'ala dengan syarat-syarat tertentu. Itu kan puasa kan? Definisinya puasa kan seperti itu, puasa Ramadan itu. Lalu yang membatalkan puasa apa? Yang membatalkan puasa makan, minum, hubungan suami istri secara sengaja. Itu yang membatalkan puasa. Itu pintu masuknya. Kalau makan tidak sengaja batal enggak?
Enggak. Minum enggak sengaja batal enggak? Enggak. Hubungan suami istri enggak sengaja ada enggak? Nah, ada enggak? Coba pertanyaannya, yang pertama kedua itu batal enggak? Yang ketiga ada enggak? Makanan ya barangkali sama lupanya ya. Lali nek beso itu ya sama-sama lupanya. Bahkan mungkin nama Allah kalau panjenengan ngelihat saudara kita yang tahu betul kita bahwa beliau sedang berpuasa, kemudian lupa makan, gitu ya, lupa makan. Padahal tahu berpuasa ini, lupa makan, itu biarkan sampai selesai minum. Setelah selesai minum, baru dengan tegur. Saya nggak boso tak, masya Allah, iya wis rezekinya itu. Jangan waktu makan terus diingatkan. Saya nggak boso tak, mas ruwet itu mendek. Keserapun nanti dia. Nah, Bapak dirahmati Allah, tentu maksudnya di situ. Ketika kemudian saya tanya panjenengan, kalau puasa ini ya, disuntik batal enggak? Betul enggak? Lihat-lihat yang disuntikkan. Kalau yang disuntikkan itu tidak menjadi bagian dari makan dan minum tadi itu, maka puasanya tidak batal. Maka kalau injeksinya adalah injeksi yang tidak ada urusannya dengan makan minum tadi, maka puasanya tidak batal. Maksudnya apa? Misalkan jenengan ke rumah sakit sesek gitu ya, puasa, asma ke rumah sakit, terus biasa aja kambuh seperti biasa. Kemudian di rumah sakit diinjeksi. Injeksinya apa? Obat anti sesak. Diinjeksi, terus kemudian sesaknya hilang. Ya sudah, lanjut puasanya. Karena tidak membatalkan puasa. Tetapi ketika yang diinjeksikan adalah vitamin, vitamin itu pengganti makan minum itu, maka puasanya batal. Infus itu 100%, hampir 100% lah, itu pengganti makan atau minum. Walaupun dia tidak melalui saluran pencernaan. Maka tetap puasanya batal ketika diinfus itu, karena sebagian besar hampir 100% infus itu isinya makanan atau minuman pengganti tadi itu. Dan ketika orang yang berpuasa tadi itu merasa puasanya sebagai sebuah kebutuhan dan merasa bahwa dia itu sehat, ala asma gini ini biasa saya kambuh itu ke dokter, ke rumah sakit diinjeksi sembuh, maka tetap melanjutkan puasa dia. Kalau sesek kemudian nggak diinjeksi, tapi pakai spray. Ada kan orang yang asma pakai spray itu, semprot mulutnya, spray. Batal enggak puasanya? Ayo, batal enggak? Sama pintu masuknya. Ketika kemudian dalil yang dipakai adalah pokoknya memasukkan sesuatu dari luar ke dalam mulut, maka itu membatalkan puasa. Apalagi terus kemudian kan tidak dikeluarkan lagi, maka terus bertahan di situ kan. Maka mereka yang beranggapan seperti itu karena ada dalilnya, ya mereka akan menghentikan puasanya, batal puasanya. Pada konteks ini itu termasuk bagian dari orang yang puasanya merasa sebagai kewajiban dan kemudian merasa bahwa dia sakit. Tapi sesungguhnya ketika spray itu disemprotkan ke dalam mulut kita, itu tidak masuk ke saluran pencernaan. Maka dia betul semprotkan itu dia masuk langsung ke sistem pernafasan. Benar sama-sama lewat tenggorokan, tapi tidak ke lambung. Tapi dia akan belok ke saluran pernafasan, ke paru-paru. Karena pintunya sama, satu. Pintunya sama satu, satunya ke lambung, satunya ke saluran pernafasan, ke paru-paru kita. Maka obat spray itu sesungguhnya walaupun lewat mulut, itu tidak masuk ke lambung. Dia langsung belok ke saluran pernafasan. Kalau yang kemudian yang dipakai adalah dalil itu tadi, maka walaupun disemprot dia penderita asma, tetap dia tidak batal puasanya. Sama-sama ada dalilnya. Sama-sama benar dalilnya. Maka pintu masuknya kan tinggal orang itu beranggapan puasa ini sebagai kewajiban atau kebutuhan. Kalau kebutuhan pasti diteruskan puasanya, karena sesungguhnya puasa itu memang menyehatkan. Ketika berpuasa, kontrol emosinya bagus. Ketika berpuasa, potensi untuk timbul sesak karena asmanya itu menjadi jauh berkurang.
karena orang itu menjadi lebih tenang. Jadi berbagai macam pertanyaan tentang batal tidaknya puasa tergantung pintu masuknya itu tadi. Saya sebagai seorang dokter menyarankan untuk mindsetkan puasa kita ini sebagai kebutuhan. Maka jalur yang dipakai adalah jalur yang ketika mengalami hal-hal seperti yang saya sampaikan tadi, jalur yang dipakai adalah yang terus berpuasanya tidak membatalkan. Kecuali memang betul-betul makan gitu tadi, infus itu jelas makan, jelas sepakat. Sumber ulama mengatakan bahwa itu batal puasanya. Tapi yang seperti itu berbagai macam mazhab berbeda menyikapinya. Saran saya sebagai seorang dokter, teruslah berpuasa karena ada dua jalur yang kita dapatkan. Medisnya akan diatur karena kita konsumsinya sangat-sangat teratur, sangat-sangat baik pada saat sahur dan berbuka itu. Selebihnya biar Allah yang atur karena kita berpuasa. Kita lagi mendekatkan diri dengan Allah. Biar Allah yang mengatur kadar gula darah kita. Biar Allah yang mengatur tekanan darah kita. Biar Allah yang atur saluran pernafasan kita supaya tidak sesak. Maka dua jalur itu yang harus kita ambil. Sudah berhenti Allah, pintu masuknya di situ. Terakhir, sebagai bagian dari tausiah kita pada subuh ini, ketika seseorang berpuasa, kemudian marah-marah, puasa marah-marah, memangnya batal enggak? Gimana? Ini pertanyaan terakhir ini sebelum saya turun. Ketika berpuasa, marah-marah, batal enggak puasanya? Batal puasanya. Ketika marahnya sambil minum es degan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau sesuatu yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.